Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita sinkronis yang kedua ya. Hari ini saya mau membahas dua tema, MPV dan laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, sebelumnya Anda sudah mengerjakan tugas dari saya dan harapan saya Anda juga sudah membaca materi dari saya. Nah, materinya seperti apa itu sudah saya upload di dalam Sunan. Nah, dan tugasnya juga sudah saya sudah saya berikan untuk yang NPV maupun yang laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, pertama saya mau share dulu untuk yang NPV sambil Anda juga bisa membuka materinya tentang NPV. Ya, ini ya. Nilai waktu uang itu merupakan uang yang dibayarkan sekarang dengan yang masa depan itu lebih banyak atau nilainya lebih tinggi dibanding yang sekarang. Nah, bagaimana cara menentukan bunganya? Ini Anda harus mengenal yang namanya dua metode atau dua dimensi. Di materi sudah ada. Yang pertama masa depan dan nilai sekarang. Kalau masa depan itu berarti sekarang nilainya 1.000, 1 tahun kemudian nilainya pasti lebih tinggi. Kalau yang nilai sekarang itu adalah nilai yang saat ini. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ada dua model. Di sini ada bunga sederhana dan bunga majemuk. Nah, bagaimana cara hitungnya? Di sini ada rumusnya. Ya, kalau untuk yang sederhana, kata kuncinya ini. Bunga yang dibayarkan hanya berdasarkan jumlah asli nilai pokok pinjaman. Artinya setiap bulan, setiap tahun itu nilainya sama. Bagaimana rumusnya? Di sini sudah ada, tinggal Anda download aja. Ya. Tipe yang kedua, ini latihan soalnya juga sudah ada. Majemuk itu kata kuncinya di sini. Bunga yang dibayarkan berdasarkan bunga dan nilai pokok. Bedanya apa? Kalau yang sederhana hanya nilai pokoknya saja. Kalau yang di bunga majemuk itu bunga dan pokok itu dihitung setiap tahunnya. Rumusnya bagaimana? Di sini ada. Ada dua cara. Yang pertama pakai rumus, yang kedua pakai tabel. Nah, ini tabelnya seperti apa? Itu sudah saya upload di PDF kemarin ya, tinggal Anda download. Kemudian kita akan membahas yang soal. Soalnya ada beberapa yang Tuan Riko ya. Oke. Nah, sekarang Mbak Aida Nurul ya. Mohon Mbak Aida Nurul di-on-kan mic-nya. Ya, Bu. Ya, Mbak Aida Nurul sudah mengerjakan soal ini, Mbak Aida? Sudah. Sudah. Ada masalah nggak, Mbak, untuk soal ini? Insya Allah enggak. Enggak ya. Anda mengerjakannya pakai apa? Pakai rumus atau pakai tabel? Pakai rumus, Bu. Pakai rumus. Berarti kalau yang soal A, ya, pakai sederhana, itu berarti rumusnya ini ya, kalau yang sederhana. Kita cari. Ini majemuk. Nah, berarti pakai ini ya? Ya. Pakai ini ya, Mbak ya? Oke, berarti Ya. saya tunjukkan di Excel-nya. Rumusnya apa, Mbak? Coba. SI sama dengan P0 kali I kali N. Ya, tinggal kita masukkan ke rumus saja ya. Ya. Intinya terlihat ya. Nah,
Sekarang P0-nya apa, Mbak? P0-nya berapa? 225. Ya. 750.000. Seperti ini ya. Ya. I itu menunjukkan apa, Mbak? I menunjukkan apa? Itu suku bunga. Suku bunga. Berapa suku bunganya? 0,09. Atau 9% ya? Ya. N menunjukkan apa, Mbak? Tahun, 6 tahun. Berapa tahun? 6. 6 ya. Nah, kita masukkan ke rumus saja. Sama dengan P0 dikali I berapa, Mbak? kali I kali N. Ya, 9% ditambah Dikali E. 1 ya berarti ya. 1 ditambah enggak, Ding. Dikali I-nya 9%. Berarti N. ini ya. Atau langsung aja pakai ini aja. Nah. Dikali 6. Berapa, Mbak, hasilmu, Mbak? 121.905.000. Ya, sama enggak? Ya, sama, Bu. Sama. Nah, sekarang kita bandingkan untuk yang model kedua, model apa, Mbak? Tabel. Kalau pakai tabel ya. Anda sudah mendownload tabel, Mbak? Kan ada PDF ya di Sunan. Nama Ya, Bu. tabelnya apa, Mbak? Ada 2 ya, ada FVIF, Future. ada PVIF. Anda pakai tabel yang mana, Mbak? Kita kembali ke rumus lagi. Yang majemuk ya. Kalau sederhana. Yang sederhana. Kenapa, Mbak? Enggak, Bu. Oh, kalau yang sederhana tidak perlu pakai tabel ya. Berarti langsung aja pakai rumus. Yang pakai tabel itu yang pakai majemuk. Oke, ganti. Mbak Aida bisa nulis di chat nama sama NIM ya. Iya, Bu. Halo, Mbak Amanda. Iya, Bu. Ya. Anda sudah mengerjakan yang majemuk ya, Mbak? Sudah. Sudah. Oke, rumusnya mau pakai tabel atau mau pakai rumus atau mau pakai tabel? Saya pakainya tabel, Bu. Tabel rumus. Rumus ya. Berarti yang atas apa yang bawah? Yang atas, yang pangkat. Ya, nanti dua-duanya kita coba bersama ya. Hasilnya harus sama. Nah. Saya masukkan ke dalam. Aduh, tumpuk-tumpuk ya. Satu-satu dulu. Ya, terlihat ya? Ya. Ya, masih pakai soal yang sama berarti ya, Mbak ya? Iya. Ah, caranya gimana ini berarti? Sama dengan? Sama dengan itu 225.750.000 ya. Dikali dalam kurung 1 ya. Ditambah 9%. 9. Oke. Pangkat 6. 6. Karena 6 tahun ya. Ya, hasilnya bagaimana, Mbak? 378.605.350.000. Nah, ini 350. Iya. Benar, iya sama. Yang penting hampir mendekati. Oke, ini pakai rumus. Kita bandingkan yang pakai tabel. Dicoba nggak yang pakai tabel? Enggak, Bu. Oh, pakainya rumus. Ini belum jawab ya ini ya. Ini kan baru menghitung FVN. Pertanyaannya apa? Jumlah bunga. Iya. Jadinya
dikurangi sama itu PO. Berarti 300 ini dikurangi dengan 225.750.000. ya jawabannya yang ini. Sama enggak? Ya, sama, Bu. Iya. Sama. Jadi jangan keliru, kalau pertanyaannya bunga, ya Anda harus menghitung bunganya. Kalau ditanya berapa uangnya, berarti yang 300 sekian. Paham ya Mbak Amanda? Gampang ya? Bu. Ya. Oke. Kalau masih ada yang bingung, bisa tulis di chat ya. Mbak Amanda sudah cukup. Ada pertanyaan nggak untuk NPV sebelum saya masuk ke laporan sumber dan penggunaan dana? Gimana? Cukup ya untuk yang NPV karena sangat mudah sekali. Sekarang kita masuk ke laporan sumber dan penggunaan dana dan Anda sudah download laporan keuangan masing-masing. Oke, sekarang saya minta Mbak Eni. Ini Eni siapa ya? Ini Kartika. Ya, Mbak Eni. Anda download laporan keuangan apa, Mbak? Download laporan keuangan PT Astra International Tbk. Enggak, sama kan sama teman yang lainnya? Tidak, Bu. Enggak. Itu dalam bentuk PDF atau bentuk Excel, Mbak? Untuk PDF, Bu. Oh, kemudian Anda salin ke dalam Excel atau enggak? Iya, saya convert. Convert ya? Di-convert ya? Iya, Bu. Ya, kata kuncinya di sini. Sumber dana itu jika asetnya turun. Kebalikannya, ketika asetnya naik, maka dia sebagai penggunaan dana. Nah, ini kata kunci ini bisa kita bikin rumus yang gampang. Nah, capture aja ini. Mbak Eni, bisa nggak baca Ya, ini, Mbak? bisa, Bu. Gimana caranya? Yang sumber Ya, jika turun di jika A-nya dulu, Mbak. Jika A ini menunjukkan apa? bentar, Bu. Jadi cara membacanya ke kanan ya. S itu sumber. Ke kanan ketemu A. A itu apa? Aset. Asetnya naik apa turun? Turun. Aset turun. K-nya ini apa, Mbak? K adalah ini keterangan di bawah ada kok. Apa, Mbak? Klaim atau kewajiban dan modal. Ya, jadi Anda nggak usah menghafal, tinggal Anda tahu posisi ini, nah, Anda bisa mengerjakan laporan sumber dan penggunaan dana. Klaim itu ada dua. Apa, Mbak, klaim itu? Klaim kewajiban dan ekuitas ya. Nah, tabel ini bisa kita praktekkan. Saya sudah mencontohkan. Nah, contoh saya PT apa, Mbak? Di materi saya pakai contoh PT apa ini? Udah baca belum? Udah, Bu. Ya. PT apa, Mbak? Nih, PT apa ini? Oke deh, ganti Mbak Aida Nurul. Tadi udah belum ya Mbak Aida? Belum ya? Sudah tadi yang pertama. Sudah. Oke. Sekarang saya minta Mbak Dwi Ayu. Mohon maaf, Bu, ini sinyalnya agak kedengeran, Bu. Tadi apa, Bu? Oh ya udah wes ganti aja kalau gitu. Bisa nulis di chat ya. Sekarang Dwi Ayu. Iya, Bu.
Ya, contoh perusahaan yang sudah saya buat di materi, PT apa, Mbak? PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Singkatannya apa? PT apa ini? BRI, Bu. BRI. Agro. Perusahaan agro. Ya. Anda sudah mengerjakan seperti ini, Mbak, Excel-nya? Iya, Bu. Sudah. Ya. Nah, ada masalah nggak, Mbak, ketika menyusun laporan sumber dan penggunaan dana? Ada, Bu, kadang kebolak-balik. Hanya yang kebolak-balik. Penempatan sumber sama penggunaan. Iya, karena Anda ini nggak hafal. Hafal Iya, nggak Bu. untuk yang tabel tadi? Belum. Anda harus hafal tabelnya, baru bisa mengelompokkan. Contoh ya, Mbak siapa tadi? Mbak Eni. Mbak Eni coba analisis untuk yang kas, Mbak. Caranya gimana, Mbak? Caranya yang kas yang 2019 dikurangi 2018. Ya, ini kenaikan apa penurunan berarti? Penurunan. Kenaikan apa penurunan? Kenaikan, Bu. Kenaikan. Jadi jangan keliru ya. Ini dari 2018 ke 2019 loh. Jangan sampai keliru. Karena di sebelah kiri anggapannya yang terdahulu ya. Belum tentu. Lihat tahunnya dulu. Jangan kejebak ya. Ya, boleh 2018-nya di sebelah kiri. Yang penting arahnya. Arahnya di sini kan positif ya. Nah, ini asetnya naik apa asetnya turun, Mbak? Naik, Bu. Kalau aset naik, itu sumber atau penggunaan? Apa, Mbak? Sumber apa penggunaan? Sumber, Bu. Ayo, rumusnya yang di atas tadi. Kenaikan aset itu sumber atau penggunaan? Kita lihat ke atas ya. Ke rumus yang tadi. Kenaikan aset. Nah, oke, Mbak. Asetnya naik. Ini yang mana berarti? S atau P? Aset naik kan ini ya. Nah, dia kategori S atau kategori P, Mbak? Halo, Mbak, ini mana orangnya? Oke deh, ganti. Nggak nyambung ya, Mbak Fitri coba. Fitri Afilia. Ya, Bu. Menyimak yang tadi ya, Mbak ya? Ya, Oke, tadi asetnya naik apa turun? naik. Naik. Kalau aset naik, kita lihat ini S atau P? P. P. P itu artinya apa? Penggunaan. Penggunaan. Jadi paham cara mengelompokkannya ya? Paham, Bu? Paham ya? Dan seterusnya, untuk yang saya tanda kuning, ini artinya tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, atau nilainya sama. Ya. Dan yang ada jumlah aset, jumlah likuiditas, itu tidak perlu dianalisis. Ya, yang di kuning-kuning ini nggak perlu dianalisis karena jumlahnya dari tahun ke tahun itu sama. Hasil akhirnya ini, dua-duanya nilainya harus sama. Kalau tidak sama, berarti pekerjaan Anda keliru. Perlu Anda tengok lagi di atas, kenaikan atau penurunan, gitu. Oke, paham nggak, Mbak? Paham, Bu? Punya Anda balance nggak? Balance. Balance. Oke, sekarang kita ke laporannya ya. Inilah namanya laporan sumber dan penggunaan dana. Dari tabel di atas yang sudah Anda kelompok-kelompokkan ya. Sekarang di sini bunyi ada penurunan dan kenaikan. Jadi apa yang sudah ada di tabel di atas diturunkan di bawah. Dan hasil akhirnya pasti sama. Karena ini komponennya sama kayak yang di atas. Gitu.
laporan sumbernya sudah dibuat, Mbak? Sudah, Bu. Ya, sama juga ya? Iya, sama. Ya, cukup. Bisa nulis di chat ya. Iya, Bu. Oke. Nah, yang terakhir, laporan arus kas. Di sini ada 3 aktivitas. Ini yang paling utama. Saya kasih tanda merah. Ada operasi, ada investasi, dan pendanaan. Sekarang saya minta Mbak Salma. Salma. Iya, Bu. Mbak Salma, laporan arus kasnya sudah di-download? Sudah. Sudah. Anda pakai perusahaan apa, Mbak? 3 pilar food, Bu. Oke, 3 pilar ya. Nah, Anda cek laporan keuangannya untuk yang arus kas, itu dia pakai langsung apa tidak langsung? Pakai Metode? metode langsung. Alasannya kenapa pakai metode langsung? Karena adanya arus kas itu, Bu. Arus kas apa? Arus kas. Semuanya arus kas, Mbak. Bu. Jadi Anda belum paham bedanya. Karena tidak ada laba netonya, Bu. Ah ya, fokusnya di sini yang saya kasih tanda merah. Apa, Mbak? Yang Laba neto. iya, ada nggak di laporan Anda? Tidak ada. Berarti Anda pakai metode Langsung. itu aja. Tandanya pokoknya kalau di sini ada laba neto, berarti di sini metodenya tidak langsung. Nanti hasil akhirnya baik langsung maupun tidak langsung, di sini pasti nanti sama. Cuman kalau yang di arus kas itu, saya minta untuk Anda menganalisis ini langsung apa tidak langsung, itu aja. Karena kan itu sudah dibuat dari perusahaannya masing-masing ya. Anda hanya menganalisis seperti itu aja. Ya, agak repot, itu memang tidak langsung karena perhitungannya lebih panjang. Kenaikan dan penurunannya dirinci ya. Ya. Oke, untuk yang laporan sumber dan penggunaan, hanya itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi terkait dengan laporan sumber dan penggunaan, Anda harus tahu ini positif apa negatif, ini masuk sumber atau masuk penggunaan. Kalau untuk yang arus kas ada 2 metode, pakai langsung dan tidak langsung. Tinggal Anda analisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Itu bisa Anda ceritakan aktivitas operasi itu isinya apa. Investasi isinya apa, pendanaan isinya apa. Hanya seperti itu aja cara menganalisisnya. Oke, kalau ada pertanyaan bisa tulis di chat ya. Karena materinya sudah saya sampaikan semua. Oh iya, jangan lupa absen nanti ya. Jangan sampai waktunya habis, Anda belum absen gitu. Mbak Novita Sari? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyain, Mbak? Mengenai tugas hari ini, Bu. Iya, kenapa? Itu kan yang di poin kedua itu tahunnya 2017 sama 18. Oh iya. Sedangkan yang kemarin itu kan 2018 sama 19. Yang benar yang mana? Lihat dari PPT-nya, Anda lihat dari assignment-nya ya. Ada soal terbaru dari assignment. Kalau soal yang dari PPT tidak berlaku. Yang berlaku yang dari assignment. Silakan Yang disusun ya. susunannya ya. Iya, Bu. Oke. Yang lainnya, silakan. Mbak Sofiatun. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Enggak, Bu. Tugasnya sudah clear semua ya? Ya, oke. Yang lain silahkan. Sebelum saya tutup ya. Jadi 2 materi ini nanti akan saya upload di YouTube dan nanti bisa saya linkkan ke Sunan ya. 2 materi, NPV dan sumber dan penggunaan dana.
Jadi tugasnya sudah terjawab semua. Anda bisa mengira-ngira ya, tugas saya benar enggak ya? Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan lagi yang lainnya sebelum saya tutup? Mbak Valencia? Cukup ya. Kalau masih ada yang perlu dibahas, bisa ditanyakan di chat grup. Kalau sudah clear, sudah tidak ada yang mau ditanyain lagi, mungkin bisa saya tutup. Nanti kalau mau belajar, bisa lihat YouTube-nya lagi, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, cukup ya hari ini ya. Ini saya stop dulu. Bentar, saya mau print screen dulu ya. Di-on-kan dulu yuk videonya. Oke, cukup. Cukup sekian ya. Sampai jumpa di sinkronus yang selanjutnya. Jaga kesehatan. Selamat mengerjakan tugas dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Bu. Ya, saya kasih ya. Terima kasih, Bu.